Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya berasal dari program studi statistika. Izin mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Mendeteksi dan Mengatasi Multikoloritas pada Data Penelitian Diabetes Mellitus Wanita Suku India tahun 2018. Pendahuluan. Untuk menganalisis pada penelitian diabetes diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Dalam metode ini akan menggunakan regresi logistik. Yang harus diperhatikan dalam model regresi logistik adalah multikoloritas. Mendeteksi multikoloritas sangat penting. Jika dibiarkan akan menyebabkan estimasi yang tidak stabil dan nilai varians yang tidak akurat sehingga mempengaruhi interval kepercayaan dalam IUJ hipotesis. Regresi logistik biner menyarankan variabel independen Y memiliki dua kategori. Dalam jurnal ini akan mendeteksi dan mengatasi masalah multikoloritas pada data sekunder diperoleh dari National Institute of Diabetes of Digestive and Kidney Disease. Data yang berjumlah 88 yang meneliti tentang diabetes mellitus pada wanita India 2018 akan mendeteksi multikoloritasnya dengan cara melihat nilai korelasi dan nilai PIF. Melalui cara tersebut, maka masalah multikoloritas dapat teratasi. Landasan teori. Regresi logistik. Regresi logistik adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dependen yang bersifat dikotomi dengan satu atau lebih variabel independen yang berskala kategori atau kontinum. Model regresi logistik terdiri dari regresi logistik dengan respon biner, ordinal, dan multikolorial. Model dari regresi logistik adalah sebagai berikut. Metode Newton-Raphson digunakan untuk menyelesaikan persamaan aljabar yang tidak linear. Dalam regresi logistik biner diperoleh persamaan yang belum linear. Maka dari itu diperlukan metode iterasi Newton-Raphson agar mendapatkan persamaan yang linear. Berikut langkah-langkah metode iterasi Newton-Raphson. Multikoloritas. Dalam model persamaan struktural, asumsi secara empiris tidak boleh dilanggar adalah multikoloritas, karena multikoloritas dapat menyebabkan nilai confidence interval sangat lebar sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian. Jika dalam penelitian tersebut terdapat multikoloritas dapat memberikan efek yang fatal, yaitu model menjadi non-identified, yang berarti parameter dalam model tidak dapat diestimasi dan output dalam bentuk diagram jalur tidak dapat ditampilkan. Ada beberapa cara untuk mendeteksi multikoloritas, diantaranya yang pertama adalah nilai korelasi. Asumsi multikoloritas mengharuskan tidak adanya korelasi yang sempurna atau besar di antara variabel independen. Koefisien korelasi antara variabel independen haruslah lemah. Jika korelasi kuat, terjadilah masalah multikoloritas. Koefisien korelasi persen dirumuskan sebagai berikut. Untuk pengujian multikoloritas adalah pengujian antara variabel X dengan variabel X lainnya, di mana ada inisial untuk variabel X dan B ada inisial untuk variabel X lainnya pada model. Sedangkan N adalah banyaknya sampel yang digunakan. Yang kedua adalah variabel implicit PIF. Metode untuk menguji adanya multikoloritas dengan dilihat pada nilai toleransi atau PIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai PIF yang tinggi. Nilai PIF diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Dengan rumus toleransi sebagai berikut. Batas nilai toleransi adalah 0,1 dan nilai PIF adalah 10. Jika PIF kurang dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,1, maka terjadi multikoloritas tinggi antar variabel independen dengan variabel independen lainnya. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi jika terjadi multikoloritas adalah dengan cara menghapus variabel independen yang memiliki nilai PIF lebih dari 10. Proses tersebut dapat dilakukan berulang-ulang sampai tidak terdapat multikoloritas pada variabel independen. Diabetes. Pengertian dari diabetes menurut American Diabetes Association yang disingkat ADA adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelebihan sekresi insulin, gangguan kerja insulin atau keduanya, yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder oleh dari National Institute of Diabetes of Digestive and Kidney Disease pada tahun 2018. Sampel dari penelitian ini adalah wanita suku India yang berumur 21 tahun. Minimal 21 tahun. Variabel independen X dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Variabel dependen Y, yaitu terkena atau tidak terkena diabetes. Variabel Y merupakan variabel yang kategorik dengan keterangan 0 sama dengan tidak mengidap dan 1 sama dengan mengidap diabetes. Hasil dan pembahasan. Dari sini terlihat bahwa ada 3 pasang variabel yang memiliki nilai korelasi lebih dari 0,8, maka ketiga variabel tersebut terdeteksi adanya multikoloritas. Melalui nilai PIF terlihat bahwa dalam variabel kehamilan atau X1 dan variabel tekanan darah atau X3 mempunyai PIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut terdeteksi multikoloritas. Mengatasi multikoloritas. Setelah ketiga variabel yang bermasalah dihapus, maka diuji kembali, dan setelah diuji tidak ada yang memiliki nilai korelasi lebih dari 0,8, maka multikoloritas sudah tidak ada.
melalui nilai PIF dihapus yang variabel X1 dan X3 tadi yang bermasalah, maka setelah diuji tidak ada lagi variabel yang memiliki nilai PIF lebih dari 10, maka multikondilaritas telah teratasi. Kesimpulan dan saran. Hasil analisis pada data penelitian dapat disimpulkan bahwa saat pertama kali deteksi multikondilaritas melalui PIF terdapat dua variabel yang terdeteksi multikondilaritas, yaitu variabel X1 dan X3. Dan selanjutnya ketika dideteksi multikondilaritasnya melalui nilai korelasi, didapat tiga variabel multikondilaritas yang bermasalah, yaitu X1, X2, dan X3. Berdasarkan penelitian ini, maka variabel kehamilan, kandungan glukosa, dan tekanan darah tidak lagi dilibatkan dalam model karena terdeteksi adanya multikondilaritas pada data diabetes mellitus. Dan dengan menghilangkan ketiga variabel tersebut, maka masalah multikondilaritas teratasi. Variabel yang dilibatkan adalah variabel yang selain ketiga variabel yang bermasalah tersebut. Saran, bila ingin mendeteksi ada atau tidaknya multikondilaritas, penulis menganjurkan memakai metode korelasi dan nilai PIF dikarenakan lebih mudah digunakan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.